Assalamualaikum Sobat River. Kali ini saya akan update perkembangan dari akuarium nano yang 23 liter ini. Setelah kemarin itu terkena wabah algae, segala macam algae dari mulai Bryopsis, ada algae yang mirip lendir-lendir itu tapi bukan dino. Dan ini kurang lebih sudah 12 hari dari sejak wabah yang melanda ini kemarin. Untuk tindakan awal kemarin itu yang saya lakukan seperti yang pernah saya upload di video sebelumnya, itu saya ganti air kurang lebih 95% lah. Nah, dari situ titik balik dari perkembangan akuarium laut ini. Jadi setelah dipantau selama beberapa hari, itu kondisinya menjadi lebih baik, koral pun menjadi lebih mekar. Nah, ini dikhawatirkan kemarin itu memang kendala di air yang terpapar langsung oleh sinar matahari tanpa ada penghalang apapun. Jadi banyak sekali algae yang tumbuh di akuarium kecil ini, sehingga untuk koral ada beberapa yang mati. Jadi memang efek dari penggantian air yang 100% itu, resiko baik biota atau koral ataupun ikan yang mati itu pasti selalu ada. Nah, ini kebetulan untuk yang matinya pun tidak begitu banyak sih, hanya ada beberapa saja. Dan kabar baiknya itu ada space lebih untuk menaruh koral yang lain, karena ada beberapa koral yang mati tadi. Jadi kan kita belanja lagi, hunting-hunting lagi. Nah, untuk perkembangannya sekarang untuk akuarium ini lumayan sudah cukup baik. Untuk sebagian besar koral seperti bisa Sobat lihat, ini sudah mekar lagi dengan sempurna. Nah, untuk koral yang mati itu yang sebelah kanan, yang seroja Bali atau bahasa bekennya itu kayaknya tricoral. Nah, itu memang cukup besar, jadi sengaja saya pilih koral yang besar untuk di sebelah kanan, karena posisinya live rocknya itu kan kecil, landai ya. Jadi jika disimpan koral-koral kecil seperti yang sekarang itu, jadi tidak begitu signifikan jomplang gitu. Tapi untungnya untuk si seroja Balinya ini dulu pernah saya frag, atau bukan di frag sih sebetulnya. Jadi ada pas pertama kali beli itu ada potongannya yang jatuh, dan lama-lama dia nempel ke batu. Jadi saya tempelkan ulang saja untuk fragannya itu. Jadi tidak sepenuhnya mati lah, masih ada sisanya. Nah, jika bisa Sobat lihat, untuk semuanya udah kembali normal lah, dengan kata lain hanya dalam waktu 11 atau 12 hari lah. Nah, ini untuk fragan seroja Balinya lumayan lah, walaupun tidak besar seperti sebelumnya, tapi masih ada sisa-sisa nyawanya yang bisa ditempel atau dimanfaatkan untuk mengisi space yang ada di sini. Tapi nanti rencananya saya pun akan mencari lagi, misalkan yang ada di pikiran saya tuh mungkin untuk tangan-tangan, devil hand, atau ya semacam seroja-seroja lagi lah di posisi dan tempat seperti ini. Nanti di bawahnya akan saya bikin untuk jamur. Jadi jamur berbagai macam jamur dari Yuma, Discosoma, dan yang lainnya. Nah, ini untuk Yuma saya udah ada ini, yang setelah crash kemarin malah mekarnya makin besar gitu. Jadi nanti untuk jamurnya sendiri memang jamur-jamur yang harus diseleksi, karena Yuma ini terkenal sangat agresif terhadap jamur yang lain, terutama untuk jenis-jenis jamur bulu atau rodactis. Nah, karena itu mungkin nanti untuk di situ akan saya coba simpan jamur Yuma dan Discosoma. Nah, ini untuk karena ikannya mati yang kemarin capungan itu ya. Sisanya ini ada banyak sekali pods di kaca. Jadi seperti cycling lagi kasarnya, karena memang tidak ada yang konsumsi, ikannya nggak ada. Dan ya mungkin nanti untuk ikan pun akan saya coba pilihkan kembali. Tapi memang saya suka sekali sama capungan B ya, kasarnya capungan B gitu, apa namanya tuh, capungan B itu, karena karakteristiknya kalem, jadi nggak heboh kesana kemari, dan warnanya pun lumayan lah untuk kandidat ikan yang baru mungkin nanti itu. Nah, ini pun saya masukkan untuk mikromusa, karena rencana awal akuarium ini dulu itu akan dominan sama mikromusa, acan, zoa. Tapi karena mikromusa ini terkenal sensitif, jadi saya masukkan pelan-pelan, satu aja dulu.
Nah ini untuk jamur, lalu blasto lumayan hardy ya, padahal blasto itu terkenal cukup sulit loh. Nah ini yang kemarin mati juga untuk ada 2 frag yang satu mati dan ini selamat, Chespitularia biru. Sisa sedikit sih, ya mudah-mudahan bisa selamat dan banyak lagi ya. Ya udah banyak nyebar ke mana-mana kan lumayan, itu warnanya bagus karena warnanya biru terang. Lalu ini ada juga Blasto merleti yang batangnya satu mati ya karena kemarin wabah. Karang permen juga ada beberapa mata yang luka, tapi overall sih bagus, nggak ada masalah. Lalu Xenia, nah ini ada yang unik untuk Xenia ini, karena Xenia itu awalnya kan saya simpan di plug, tapi setelah wabah algae kemarin dia justru mau pindah tempat kayaknya. Nah bisa sobat lihat ini dari plugnya dia udah nempel ke batu yang ada di atasnya, batangnya memanjang, itu nanti lama-lama biasanya akan lepas dan menempel permanen di live rock. Memang itu yang saya harapkan sebetulnya, karena jika disimpan di plug seperti ini kan kurang alami ya, kurang bagus lah kelihatannya. Nanti plugnya pun itu akan saya ambil, ya bisa dimanfaatkan untuk menempelkan mikromusa, acan ataupun yang lainnya. Lalu ini ada polip bintang titik yang secara luar biasa selamat juga, dan mekarnya malah tambah besar. Karena pada dasarnya untuk LPS softies itu kan senang dengan air dengan nutrien tinggi ya. Dan kebetulan kemarin kena wabah algae di mana nutrien pasti naik. Ya otomatis efeknya ya ada efek positifnya juga sih sebetulnya. Mekarnya jadi lebih besar. Nah ini untuk hitchhiker atau bawaan dari live rock ya pada awalnya. Itu awalnya hanya satu yang sebelah kanan. Nah tiba-tiba ada yang sebelah kirinya. Itu cacing pipa kecil yang secara ajaib selamat juga. Nah untuk yang sobat penasaran itu yang merah itu apa? Itu adalah Halimenia durvillei atau yang biasa disebut nama bekennya itu dragon bread macroalgae. Nah setelah kemarin lewat wabah algae itu tumbuhnya sangat-sangat cepat sekali. Karena kenapa saya simpan macroalgae di main tank seperti ini? Karena akuarium nano ini kan minim filtrasi, jadi hanya mengandalkan live rock, pasir, dan saya tambahkan juga ini makroalgae supaya ya bantu-bantu sedikit lah buat mengurangi kadar fosfat dan nitrat di akuarium. Nah setelah kemarin wabah malah tambah banyak. Nah ini ada satu lagi Botrioclodia occidentalis atau biasa disebut red grape macroalgae, angguran merah lah. Angguran merah ini dapat potongannya dari teman. Dulu waktu pertama itu kan nitip, nah di teman ternyata udah jadi makin besar. Saya minta potekan untuk atasnya, mudah-mudahan makin besar. Nah ini Neptea hijau yang secara ajaib selamat juga, tidak ada masalah, malah mekarnya malah tambah besar. Nah untuk sobat pasti kan penasaran nih, sebetulnya resepnya apa sehingga dari awalnya lumutnya banyak terus sekarang jadi hilang bersih sama sekali. Nah dulu rencana awal itu akan saya dicoba blackout, tapi setelah dipikir-pikir itu terlalu banyak resikonya, karena khawatirnya nanti bakal lebih banyak korban koral-koral yang mati. Jadi saya urungkan untuk niat blackout, dan sebetulnya simple untuk solusinya. Jadi solusinya itu saya mengganti air kan pertama 100%. Tapi si airnya ini air yang beda daripada yang lain. Kenapa beda? Karena saya menggunakan air bekas dari akuarium yang frag tank. Nah, memang dari sejak awal akuarium ini running, setiap ganti air saya tidak pernah mengganti dengan air yang baru, karena air yang baru saya tidak tahu untuk kandungan nutrisinya atau seperti kalsium, alkalinity, magnesium, salinity, dan yang lainnya kan saya tidak tahu. Hanya salinity saja mungkin, karena setiap mau ganti air saya selalu cek salinity-nya. Nah khawatir karena untuk mengirit
dari biaya test kit. Jadi saya menggunakan air yang bekas dari main tank. Dan kebetulan memang akuarium saya yang lainnya itu memelihara SPS, jadi ya setidaknya kondisinya masih lebih baik lah daripada air laut asli NSW yang kita beli dari toko. Nah cuman untuk air yang digunakan di SAM ini sudah disirkulasi dengan UV. Jadi UV ini berfungsi untuk membunuh alge, bakteri jahat, atau hal yang memang membuat akuarium kita menjadi sangat-sangat kotor, terutama memang alge lah. Nah ini posisinya saya simpan di filter shock seperti ini supaya air langsung tersirkulasi, langsung disaring oleh atau difilter oleh UV. Nah untuk sobat yang bertanya itu kemana lampu yang Cree-nya itu kemana, nah ini saya gunakan di sini untuk frag tank karena memang tidak ada lampu yang lain, jadi saya gunakan di sini. Nah apa manfaat UV selain untuk membunuh alge? Itu bisa membunuh parasit yang biasanya menempel di ikan seperti white spot ya. Dan setelah saya coba, ini akuarium frag tank baru berumur kurang lebih 2 bulan lah. Hari ini pas 2 bulan ya, ikan saya masuk 2 jenis tank dan 1 samadar cicit. Dan dari sejak awal masuk di usia tank kurang lebih 1 bulan itu tidak pernah ada kendala white spot ataupun yang lainnya. Nah sebetulnya kuncinya hanya itu saja, jadi diganti air dengan air yang sudah disirkulasi dengan UV. Dan selain daripada itu saya masukkan juga cleaning crew seperti hermit crab, lalu ada juga turbo snail untuk memakan sisa-sisa alge yang ada di live rock dan di pasir. Nah untuk perihal UV ini nanti akan saya coba jelaskan di video berikutnya bagaimana efek baik atau efek buruknya terhadap akuarium laut kita. Nah semoga sobat mengambil pelajaran atau sedikit ilmu dari apa yang saya alami sekarang, dan semoga videonya ini bermanfaat untuk sobat semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.